Masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Setelah pagar laut misterius muncul di Tangerang, nelayan juga menemukan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari gambar udara, proyek pagar laut di Bekasi ini membentuk garis panjang menyerupai tanggul yang panjangnya mencapai 8 km. Di lokasi proyek pagar laut Bekasi, juga terlihat alat berat yang aktif beroperasi. Di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN. Di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Nelayan sempat protes kepada sejumlah petugas yang sedang mengerjakan proyek pagar laut ini. Nelayan menyebut proyek pagar laut di Bekasi ini sudah berjalan 6 bulan. Sejumlah alat berat pun sering terlihat beroperasi di kawasan ini untuk pengerukan. Setelah adanya jaro-jaro itu gimana Pak sekarang? Wah, sulit kan sekarang nyari ikan itu. Sulitnya gimana tuh Pak? Bisa tadinya ikan naik kemarin ini jadi di baro. Ombaknya bukan gede kalau nengah. Nggak bisa, kan nelayan pinggir. Kalau Bapak ini nelayan-nelayan di pinggiran? Pinggir, nelayan pinggir. Kalau sebelum adanya tanggul-tanggul ini, Bapak sehari bisa dapat berapa? Ya sehari kadang-kadang masih dapat 40 kilo. Sekarang paling dapat 5 kilo. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa penyelesaian temuan pagar laut di Tangerang dan Bekasi bukan ranah kementeriannya, melainkan sepenuhnya ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan. AHY memastikan KKP dan Pemda tengah melakukan investigasi terkait temuan pagar laut ilegal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menteri AHY menyebut tak ingin mengintervensi investigasi yang tengah dilakukan KKP, termasuk memanggil siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tanpa izin tersebut. Tata ruang di wilayah laut itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur. Namun demikian ya kita cermati bersama, kita ikuti, karena saya tidak ingin gegabah untuk menyampaikan karena sedang diinvestigasi secara bersama-sama termasuk juga oleh pemerintah daerah setempat. Pagar laut ditemukan di Bekasi. Siapa pemiliknya? Nelayan pun mempertanyakan legalitas pagar laut itu karena ada sejumlah alat berat yang bekerja di lokasi. Bagaimana penyelidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan soal ini? Kita tanyakan langsung kepada staf khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi, Adisti. Saya di studio Asri, Pak Doni. Oh, Asri ya? Ya, Pak, maaf, tadi maaf. sebelumnya kami ada laporan langsung dari Bekasi. Di lokasi ditemukannya pagar laut yang dalam tanda kutip misterius. Tadi dari dinas setempat, dinas kelautan setempat ini menyebutkan bahwa pagar laut itu resmi ini dibuat merupakan alur ataupun juga jalur pelabuhan yang baru yang akan dibuat. Nah, kalau dari KKP sendiri, bagaimana? Apakah bisa dipastikan bahwa pagar laut Bekasi ini legal atau ilegal? Oke, yang jelas sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang di laut, menetap lebih 30 hari harus memiliki PKKPRL. Nah, kegiatan yang di Bekasi itu tidak memiliki PKKPRL. Jadi itu sudah menjawab ya dari pertanyaan Anda.
Ya harapan saya itu kan reporternya masih di sana nggak Mbak? Iya, masih di sana. Standby aja nanti tim PSDKP mau turun, kita Oke. mau ada giat di situ. Nanti bisa dapat Ini yang lebih live bagus lagi. menindaklanjuti soal KKPRL itu. Betul Mbak, kan kita sudah kirim surat tanggal 19 Desember ke perusahaannya. Hmm. Kemudian kan KKP bilang juga sudah tahu bahwa proyek atau pemilik proyek pagar laut di Bekasi ini. Jadi siapa pemiliknya dan maksud atau tujuan dibentuknya pagar laut itu apa, Pak Doni? Kalau pemiliknya kita sudah tahu, tadi juga Mbak sudah ngomong, itu ada kerjasama sama Pemprov, tapi karena ini dalam penyelidikan, tentu kita nggak boleh nyebut nama perusahaannya ya. Silakan teman-teman kan di situ ada, pasti tahu lah. Dan kemarin kan saya dengar di Kompas juga ya, sudah wawancara dengan Pemprov Jawa Barat. Jadi kalau kami sudah melakukan full bucket di situ. Wilayah itu kalau dari pencitraan satelit kita dari tahun 2000 sampai 2024 tadinya perairan. Nah, karena dasarnya itu dulunya perairan, kami beranggapan itu butuh PKKPRL. Gitu. Oke, kalau tidak bisa menyebut perusahaannya apa, perusahaan swastanya apa, setidaknya bergerak di bidang apa, Pak? Lalu apa maksud dan tujuan dibentuknya pagar laut tersebut? Oh iya, dia mau bangun ada terminal khusus, mau bangun kawasan dia di situ, Mbak. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya, ini kan dia tuh seperti terlihat di gambar itu ada terjadi pengurukan gitu, terus yang belum dipagar dulu seperti itu. Nah, itu kita minta. Jadi gini ya, saya mau kasih tahu sesuai dengan Perda Jawa Barat nomor 9 tahun 2022 tentang RT RW Provinsi Jawa Barat untuk 2022-2024, kawasan itu masuk ke dalam zona pengelolaan energi loh. Dan di lokasi itu kalau reporter Kompas TV masih ada di situ, bisa lihat di situ ada objek vital nasional punyanya PT PLN Nusantara Power. Di situ ada PLTGU Muara Tawar. Nah, ini karena seperti ini itu bisa mengganggu objek vital nasional itu loh untuk aktivitasnya gitu. Nah, makanya dalam pemanfaatan ruang laut itu butuh PKKPRL. Karena apa? PKKPRL itu setiap dikeluarkan selalu memperhatikan zona-zona yang dimanfaatkan di wilayah itu. Jadi peruntukannya itu tidak menimbulkan konflik antara sesama pemanfaat ruang laut gitu. Oke Pak, kalau dari pihak terkait setempat tadi juga menyebutkan bahwa ini kan akan dibuat dermaga atau pelabuhan begitu ya. Tapi KKP ini nggak tahu. Ini gimana sebetulnya alur perizinan ataupun juga mekanisme perizinannya? Harusnya seperti apa Pak Doni? Oh, kan kami sudah tahu itu. Tadi kan makanya kami bersurat. Ini kan penyelidikan kami udah jalannya udah lama loh Mbak. Dan kami koordinasi sama daerah. Oke, artinya sudah dilakukan penyelidikan, ini sudah lama juga ditelusuri begitu, kemudian kan ini semakin kesini semakin banyak keluhan dari nelayan terkait dengan pembangunan pagar laut, apalagi mereka mengeluhkan terganggu lah mata pencaharian mereka, mereka harus tambah bahan bakar, kemudian juga ada yang kesulitan dan lain-lain. Nah, apakah dengan terganggunya aktivitas masyarakat setempat di sana, akankah pagar laut ini dibongkar, Pak Doni? Ya, sesuai dengan PP 85, kalau nggak berizin, kita akan kenakan denda. Ya nanti kalau nggak sesuai peruntukan, bisa kita suruh bongkar atau restorasi atau gimana. Yang jelas, PKKPRL itu harus sesuai dengan RT RW dari Perda yang bersangkutan. Baiknya ini ditanya ke Pemdanya gitu loh. Oke, ini kan pagar laut di... Kan itu perdamnya mereka sendiri gitu ya. Di situ ada zona energi gitu loh. Oke, nah ini kan pagar laut tidak hanya di Bekasi Pak, kemarin juga ditemukan di Tangerang. Nah, dua pagar laut yang ditemukan di dua lokasi yang berbeda ini apakah tujuannya sama atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan mungkin yang di Tangerang seperti apa?
Kalau yang di Tangerang kita masih dalam penyelidikan, Mbak. Sampai sekarang kita belum tahu karena pemiliknya kita juga belum ada yang datang tuh ke kita. Tapi karena lagi dalam penyelidikan, saya nggak bisa komentar banyak kalau untuk Tangerang. Tapi kalau untuk Bekasi, karena kita sudah tahu gitu loh apa yang sudah terjadi dan sebagainya, ya makanya saya bisa ngomong. Oke. Dan dari kalau nggak salah kemarin di Kompas juga ya, saya dengar ada pejabat dari daerahnya kan yang bicara menjelaskan rencana proyek itu kan. Tapi kira-kira ini untuk proses penyelidikannya memakan waktu berapa lama ataupun juga targetnya berapa lama untuk menyelesaikan penyelidikannya? Mbak, itu wartawannya suruh standby di situ aja, Mbak. Itu kapal lagi bergerak tuh nanti jam 9. Oke, bisa langsung sekarang ya, hari ini bisa langsung dikonfirmasi langsung ke sana. Ya, makanya reporternya jangan ditarik dulu, suruh standby dulu di situ. Kita standby, reporter kita standby di sana menelusuri soal pagar laut misterius ini. Nanti yang turun langsung Dirjen PSDKP sesuai arahan Pak Menteri Trenggono. Oke, nanti pasti kita. Betul. Baik. Tapi izinkan saya ya, sebelum kita close sedikit, saya mau menegaskan di kesempatan ini, di era Pak Menteri Trenggono, soal pemanfaatan ruang laut, soal penegakan ruang laut, pemanfaatan hukumnya, penegakan hukumnya, itu dimulai di eranya Pak Menteri Trenggono ini loh. Tahun lalu kita itu ada 200 pelaku usaha yang terkait reklamasi tanpa izin, pelanggaran terminal khusus yang seperti ini, itu kita proses hukum loh, Mbak. Jadi masalah pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru itu di eranya Pak Trenggono, ya itu saya bisa tegaskan itu dan itu bisa dicek. Jadi salah satu concernnya Pak Menteri itu memang laut itu harus sehat. Laut itu sehat dimulai dengan di mana? Dengan pemanfaatan ruang lautnya harus sesuai dengan ekonomi biru. Ekologinya diperhatikan, baru aktivitas ekonominya. Itu dengan cara apa? Koordinasi dengan daerah, RT RW-nya diperhatikan, nanti itu ada RZWP 3K dan sebagainya. Nah, ini karena produk cipta kerja, mungkin ada yang belum tahu atau apa, merasa dapat dokumen yang lain dia bisa jalan dan sebagainya. Ini biasanya yang terjadi seperti itu. Itu yang coba kita melakukan pendekatannya, sanksinya administratif. Baik, oke, kita akan tunggu nanti ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang langsung datang ke lokasi di Bekasi, Jawa Barat, di mana ditemukannya pagar laut yang dianggap misterius tadi. Kita nanti akan ketahui bagaimana kemudian tadi izinnya dan juga bagaimana ini akhirnya pemanfaatan ruang laut ini harus tepat, harus tidak sampai mengganggu kenyamanan dan juga kesejahteraan masyarakat di sana. Terima kasih Bapak Doni Ismanto, Staf Sus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Saudara, rupiah melemah di atas asumsi APBN 2025 dan bergerak mendekati 16.300 per dolar Amerika Serikat. Sejauh mana Bank Indonesia harus melakukan intervensi? Lalu berapa nilai wajar rupiah tanpa pertolongan Bank Indonesia? Apa dampak pelemahan rupiah bagi masyarakat? Usai jeda, Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Putri Oktaviani.